Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang pada pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari AGD 118 bersama saya Risma. Kita akan membahas materi EKG normal. Materi ini penting sebagai bahan belajar bagi peserta untuk persiapan praktek dan evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut ini tujuan materi adalah: pertama, memahami anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang kedua, memahami sistem konduksi dan sadapan. Dan yang ketiga, mampu menginterpretasikan rekaman EKG dengan cepat. Definisi EKG. Bapak Ibu bisa lihat di monitornya, ada dua pengertian atau definisi. Pertama adalah elektrokardiogram, adalah suatu tes yang sederhana dan cepat untuk menilai aktivitas listrik jantung, termasuk irama dan heart rate. Kedua, elektrokardiografi adalah proses rekaman elektrokardiogram yang menilai aktivitas listrik jantung melalui siklus jantung yang berulang. Tujuan merekam EKG, Bapak Ibu harus bisa mendapatkan gambaran fungsi aktivitas listrik jantung. Kenapa Bapak Ibu harus mempelajari EKG normal? Karena di beberapa kondisi, terutama di kondisi gawat darurat atau emergency, adalah menilai secara cepat untuk membedakan apakah EKG normal, aritmia, atau aritmia letal. Berikut indikasi merekam EKG. Yang pertama adalah jika pasien atau Bapak Ibu menemukan pasien mengeluh nyeri dada atau dicurigai acute coronary syndrome atau sindrom koroner akut, di mana ada sumbatan di arteri koroner. Yang kedua, sesak nafas, murmur, atau denyut jantung atau bunyi jantung yang abnormal, palpitasi, atau denyutan yang tidak normal atau berdebar-debar. Pingsan, kondisi kejang, nyeri ulu hati, aritmia, dan geriatrik. Ketiga, monitor perioperatif atau dalam kondisi persiapan, sedang operasi, ataupun dalam kondisi pasca operasi. Yang keempat, jika pasien dinilai bahwa secara laboratoriumnya elektrolit abnormal. Dan yang kelima adalah MIST. Karena jika kita ingin menentukan apa riwayat dari pasien dan cedera apa atau kejadian apa di pasien, maka kita harus menilai mekanisme injury, simptom, atau terapi, ataupun treatment. Berikut adalah mengenai anatomi jantung. Jika Bapak Ibu bisa lihat di monitor dengan baik, dengan jelas, maka kita akan mulai dari peredaran darah, baik yang pulmonal maupun yang sistemik. Ini adalah langkah awal Bapak Ibu jika memang kita mempelajari EKG atau bab jantung. Kita mulai dari peredaran darah pulmonal. Maka darah dari seluruh tubuh yang sudah digunakan oleh tubuh tentunya atau metabolisme, maka darah dari bagian inferior atau bagian bawah atau bagian ekstremitas bawah akan masuk ke vena cava inferior. Bapak Ibu bisa perhatikan tanda panahnya ya Bapak Ibu. Kemudian darah yang sudah digunakan oleh tubuh bagian superior atau dimulai dari otak atau ekstremitas atas, maka akan masuk ke vena cava superior, kemudian bergabung ke atrium kanan. Jika tekanan di atrium kanan, maka akan bisa mendorong sehingga katup tricuspidalis akan membuka, sehingga darah dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan. Jika tekanan di ventrikel kanan tinggi atau besar, sehingga bisa mendorong katup pulmonar semilunar untuk terbuka,
sehingga darah bisa masuk ke arteri pulmonalis, baik yang kanan maupun yang kiri, kemudian masuk paru-paru untuk proses difusi atau pertukaran CO2 dan O2. Jika darah sudah kaya akan oksigen, maka darah sudah siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ke setiap sistem organ. Jadi darah dari paru-paru akan masuk ke vena pulmonalis, baik kanan maupun kiri, kemudian darah akan masuk ke atrium kiri. Jika tekanan di atrium kiri meningkat atau besar atau tinggi, akan mendorong katup bikuspidalis atau mitral terbuka sehingga darah bisa masuk ke ventrikel kiri. Jika tekanan di ventrikel kiri meningkat atau besar, mendorong katup aortik atau katup aorta semilunar untuk terbuka, sehingga darah akan masuk ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini adalah dasar bagi Bapak Ibu untuk mempelajari bab jantung. Tentunya untuk EKG normal, aritmia, ataupun aritmia letal. Di beberapa kasus gadar atau gawat darurat jantung, salah satunya adalah sindrom koroner akut. Maka Bapak Ibu harus bisa memahami atau menghafal anatomi dari pembuluh darah koroner. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di monitor Bapak Ibu. Di sini sudah sangat jelas bahwa pembuluh darah koroner terbagi menjadi dua. Tapi kalau kita lihat memang untuk pembuluh darah koroner bagian kiri terbagi lagi menjadi dua karena memang secara lokasi atau tempatnya sangat luas sampai ke bagian belakang jantung. Kita mulai dari tanda panah yang pertama, yaitu right coronary artery atau RCA. RCA ini adalah pembuluh darah koroner bagian kanan atau bagian inferior. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah koroner kiri atau LM. Nah, LM ini artinya akan membagi menjadi dua arteri koroner, yaitu LCX atau left circumflex yang memang lokasi atau tempatnya adalah di bagian samping atau bagian lateral menuju belakang jantung. Dan yang kedua untuk bagian kiri adalah LAD, left anterior descending, yang lokasi atau tempatnya adalah di bagian kiri depan bawah jantung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat animasi atau gambar dari pembuluh darah koroner yang normal. Jika Bapak Ibu lihat di gambar yang di dalam kotak, disebut dengan normal blood vessel atau pembuluh darah koroner yang normal. Itu tidak ada sumbatan. Artinya secara sirkulasi yang baik, darah akan masuk dengan cukup ke otot jantung. Kemudian yang gambar kedua adalah gambar pembuluh darah koroner yang sudah tersumbat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna merah ini menjelaskan mengenai darah. Dan kalau sudah ada sumbatan di dinding pembuluh darah, maka sirkulasi darah tidak cukup masuk ke otot jantung. Karena memang secara anatomi jantung itu mempunyai otot Bapak Ibu, otot jantung, baik di atrium maupun di ventrikel, yang fungsinya adalah mensupport atau membantu untuk atrium dan ventrikel bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, Bapak Ibu pun bisa lihat gambaran pembuluh darah koroner yang ada di bagian kanan Bapak Ibu. Yang gambar atas
adalah pembuluh darah koroner yang normal, artinya bebas hambatan, Bapak Ibu. Kemudian gambar yang kedua, di sini sudah ada sumbatan yang warnanya kuning kecoklatan yang nempel di dinding pembuluh darah. Itu adalah plak atau aterosklerosis. Sehingga aliran darah yang akan masuk ke otot jantung berkurang. Dan yang gambar ketiga adalah pembuluh darah koroner yang memang tersumbat total, sehingga otot jantung tidak mendapatkan oksigen. Kondisi yang sudah terdapat aterosklerosis, sebagian terkadang kita curigai pasiennya adalah iskemik, kondisi iskemik atau iskemia. Kondisi di mana pembuluh darah koroner yang sudah tersumbat total, ini kita sebut injury, bahkan sudah infark, yang terkadang dilihat dari klinis pasien. Sebelum kita tentukan pasien ini dicurigai sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome. Pastinya nanti Bapak Ibu akan diberikan materi sindrom koroner akut agar lebih diperjelas. Berikut mengenai anatomi sistem konduksi. Pastinya kalau berbicara organ jantung ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Salah satu organ yang menghasilkan listrik adalah jantung. Dan kalau Bapak Ibu lihat organ jantung itu besarnya adalah sesuai dengan kepalan tangan dari masing-masing orang atau dari masing-masing pasien. Lokasinya berada di rongga toraks dan skapula, arah apexnya ke arah kaki kiri. Dan kelistrikan jantung secara normalnya adalah disebut SA node. Jadi ibaratnya kalau di kehidupan sehari-hari adalah PLN. Jadi PLN jantung adalah SA node. Sinoatrial node. Lokasi atau tempat SA node, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, di atrium kanan atas, dekat sekali dengan muara vena cava superior. Heart rate atau impuls listrik yang dikeluarkan dari SA node adalah normal, yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Jika nanti Bapak Ibu melihat heart rate atau menilai denyutan jantung pasiennya kurang dari 60, maka kita sebut bradikardia. Jika Bapak Ibu nanti menilai heart rate atau denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, disebut takikardia. Jadi ingat normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Berikutnya, listrik kalau sudah siap untuk dihantarkan, maka akan dihantarkan, akan diarahkan. Ibaratnya ada kabel. Jadi dari PLN ada tiang listrik, kemudian ada kabel-kabelnya yang akan menghantarkan ke setiap rumah, Bapak Ibu. Nah, ini pun sama. Jadi dari SA node ada yang kita sebut internodal pathway atau salah satunya disebut traktus internodal. Nah, ini yang akan menghantarkan listrik ke dinding atrium. Begitu pula ada interatrial pathway yang akan menghantarkan listrik ke atrium, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian nanti listrik akan masuk ke AV node. AV node ini atrioventricular node. Lokasi atau tempatnya adalah masih berada di atrium kanan bagian bawah mengarah ke bundle of His.
atau dekat dengan katup pulmonal. Heart rate atau denyut jantung atau impuls listrik yang dihasilkan dari avenot adalah 40 sampai 60 kali per menit. Dan itu harus dipahami Bapak Ibu. Jangan sampai ada kesalahan pada saat kita menilai, terutama untuk impuls listrik. Nah, nanti jika avenot menghantarkan listrik, maka akan masuk ke bundle of His. Jadi ada avenot yang gambarnya buletan itu Bapak Ibu. Kemudian ada garis lurus, itu adalah bundle of His. Kemudian bundle of His ini akan terbagi menjadi dua, menyusuri ventricle kanan maupun kiri Bapak Ibu. Jadi di sini kalau yang kiri kita sebut dengan left branch of bundle of His atau right branch of bundle of His. Artinya menyebutkan ada bagian kiri untuk bundle of His-nya maupun bagian bundle of His-nya yang sebelah kanan. Kemudian listrik akan masuk ke serabut Purkinje atau di sini tertulisnya Purkinje fibers. Setelah itu baru ke ventricle, listriknya akan mengarah ke ventricle kiri maupun ke ventricle kanan sehingga nanti atrium maupun ventrikelnya bisa memompa sesuai dengan fungsi dari jantung itu sendiri. Dan ini secara otomatis Bapak Ibu. Kemudian listrik akan balik lagi ke SA node, avenot, serabut Purkinje, begitu seterusnya. Jadi siklus jantung itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu, kecuali dalam kondisi cardiac arrest. Slide berikut ini menjelaskan mengenai kurva EKG-nya atau gelombang EKG-nya di saat terjadi aktivitas listrik, baik di atrium maupun di ventricle. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kurva EKG atau gelombang EKG. Pertama yang muncul adalah gelombang P, sesuai dengan peredaran darah, sesuai juga dengan sistem konduksinya. Jadi kalau misalkan SA node menghasilkan listrik, kemudian dihantarkan oleh traktus internodal sampai ke semua dinding atrium, dan atrium semuanya mempunyai impuls listrik yang normal dan kuat, maka atrium akan depolarisasi. Jadi mudahnya adalah jika atriumnya depolarisasi, maka gelombang EKG yang muncul adalah gelombang P. Dan tentunya berbicara gelombang P, ada syaratnya Bapak Ibu. Dikatakan gelombang P normal itu ada syaratnya. Yang pertama, lebarnya kurang dari 0,12 detik atau 3 mm atau 3 kotak kecil. Yang kedua, tinggi gelombang P kurang dari 0,3 milivolt atau 3 mm atau 3 kotak kecil. Jika atrium sudah depolarisasi, otomatis atriumnya akan repolarisasi. Dalam kondisi atrium repolarisasi, maka atrium akan menerima darah sesuai dengan peredaran darah yang sudah kita sebutkan di awal. Tetapi repolarisasi atrium, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, tidak menimbulkan gelombang. Karena bersamaan ventricle depolarisasi.
Jadi kalau listriknya dari atrium kemudian dihantarkan kembali ke ventrikel, sehingga ventrikel mempunyai listrik yang kuat, listrik yang besar, maka ventrikel akan memompa. Ventrikel akan depolarisasi dengan sempurna. Sehingga di kertas EKG muncul atau terlihat gelombang kompleks QRS. Gelombang Q yang defleksi negatif ke bawah. Jadi yang defleksi negatif artinya ke bawah ya Bapak Ibu. Kemudian gelombang R yang paling tinggi. Kemudian defleksi negatif yang kedua setelah gelombang Q adalah gelombang S. Ini tidak bisa disebutkan satu-satu Bapak Ibu. Jadi kita menyebutnya adalah kompleks. Kompleks QRS. Nah, kondisi setelah ventrikel depolarisasi, maka aktivitas dari ventrikel adalah repolarisasi, yaitu aktivitas menerima darah kembali sesuai dengan peredaran darah. Dan saat ventrikel repolarisasi, maka yang muncul, yang terlihat adalah di kertas EKG ya Bapak Ibu, segmen ST dan gelombang T. Jadi Bapak Ibu bisa lihat setelah kompleks QRS ada garis lurus. Nah, itu namanya segmen ST. Jika nanti Bapak Ibu melihat segmen ST-nya naik misalkan, atau kondisi di mana segmen ST-nya turun, artinya Bapak Ibu bisa mencurigai pasien ini adalah sindrom koroner akut. Karena kalau segmen ST ke atas lebih dari 2 kotak kecil kita sebut STEMI, atau kalau segmen ST-nya turun 2 kotak kecil atau lebih, kita sebutnya non-STEMI. Nah, memang kalau kita lihat dari repolarisasi ventrikel ini sangat kuat Bapak Ibu, sesuai dengan anatomi dari ventrikel, terutama yang kiri. Ototnya lebih tebal, ototnya lebih kuat, sehingga aktivitas repolarisasinya muncul gelombang T. Nah, basic atau standar atau dasar dari Bapak Ibu berbicara EKG normal, maka harus memahami gelombang P, PR interval, gelombang QRS kompleks, segmen ST, dan gelombang T. Karena itu syaratnya. Nah, bagaimana dengan sadapan EKG? Memang pastinya Bapak Ibu sering pernah atau mungkin kalau peserta BTN CLS-nya adalah mahasiswa yang sudah stase, yang sudah praktek, saya yakin pernah merekam EKG, apalagi yang sudah kerja ya Bapak Ibu. Jadi berbicara sadapan EKG itu kalau secara teorinya, secara referensinya ada 2 Bapak Ibu. Pertama, elektroda EKG-nya, lead atau sadapan EKG-nya. Definisi dari elektroda EKG adalah PET konduktif. Coba Bapak Ibu yang pernah merekam EKG atau yang sering merekam EKG pastinya ada elektroda yang dipasang. Nah, itu adalah PET konduktif yang ditempelkan ke kulit yang dapat merekam kegiatan listrik jantung saat itu, saat kita tempel elektrodanya. Kemudian yang kedua, lead atau sadapan EKG. Contohnya,
Kalau Bapak Ibu tempel elektroda atau sadapan di unipolar prekordial, maka leadnya adalah V1 sampai dengan V6. Jadi lead atau sadapan EKG merupakan gambaran aktivitas listrik jantung yang menghasilkan analisa dari beberapa elektroda. Ada V1 sampai dengan V6, ada AVR, ada AVL, ada AVF. Masing-masing punya gambar EKG tentunya Bapak Ibu. Kemudian ada lead 1, lead 2, lead 3 dengan menggunakan angka Romawi atau yang kita sebut dengan sadapan bipolar. Itu semua di setiap lead tersebut pasti ada gambaran aktivitas listrik jantung yang nantinya bisa Bapak Ibu nilai. Kira-kira secara interpretasi EKG normalkah atau aritmia? Atau bahkan aritmia yang mengancam nyawa. Nah, ini mengenai sadapan EKG. Ya, ternyata memang berbicara sadapan EKG harus ada yang ditempel Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan definisi yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, biasanya kita menghafal warna ya Bapak Ibu. Tapi berbicara sadapan ini adalah berbicara aktivitas listrik. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menghafal warna dan ternyata tidak sama dengan nama dari elektrodanya, nah ini akan jadi masalah Bapak Ibu. Artinya aktivitas listriknya tidak sesuai dengan klinis pasien. Jadi kiranya kalau Bapak Ibu biar lebih bagusnya lagi, tidak ada kesalahan dalam penempelan, maka selain warna adalah nama dari masing-masing elektroda. Yang pertama adalah sadapan EKG bipolar. Jadi sadapan EKG bipolar adalah sadapan yang hanya merekam perbedaan potensial dari dua elektroda. Ditandai dengan angka Romawi 1, 2, dan 3. Yang kedua, sadapan EKG unipolar. Dan khusus untuk EKG unipolar terbagi lagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu unipolar ekstremitas. Merekam besar potensial listrik pada satu ekstremitas. Elektroda eksplorasi diletakkan pada ekstremitas yang akan diukur. Gabungan elektroda-elektroda pada ekstremitas yang lain membentuk elektroda indiferen atau potensial nol. Sadapan ini ditulis dengan AVR, augmented voltage right, AVL, augmented voltage left, dan AVF, augmented voltage foot. Berikutnya unipolar prekordial. Merekam besar potensial listrik jantung dengan bantuan elektroda eksplorasi yang ditempatkan di dinding dada pasien. Elektroda indiferen diperoleh dengan menggabungkan ketiga elektroda ekstremitas. Standar perekaman V1 sampai dengan V6. Dalam keadaan tertentu, sadapan unipolar di prekordial dapat direkam V3R, V4R, V5R, V7, V8, dan V9. Ini dalam kondisi tertentu. Yang biasanya secara standarnya yang sering dilakukan adalah V1 sampai dengan
V6. Berikut penjelasan mengenai 12 lead EKG, electrode placement. Artinya penempatan, khususnya penempatan elektroda di bagian dada. Berdasarkan atau sesuai dengan teorinya ya Bapak Ibu, mungkin kalau secara praktikalnya atau langsung ke pasiennya terkadang jarang sekali kita sebutkan anatomi. Nah, di sini kita harus berbicara secara anatominya. Jadi, elektroda yang akan kita pasang di V1 adalah cari ICS 4 garis sternalis kanan. Kemudian tempel V2, tapi cari dulu ICS 4 garis sternalis kiri. Kemudian V3, maka Bapak Ibu harus mencari atau menempelkan V4 terlebih dahulu, yaitu di ICS 5 mid clavicula. Di antara V2 dan V4, maka Bapak Ibu tempelkan V3-nya. Untuk V5, Bapak Ibu harus mencari ICS 5 anterior aksila. Jadi memang di depannya ketiak atau aksila. Dan untuk V6, maka Bapak Ibu harus cari ICS 5 mid aksila. Dan perlu diketahui bahwa posisi V6 ini listriknya kuat Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat gelombang R di V6, pastinya akan tinggi. Karena sesuai dengan penempatan dari elektrodanya. Nah, setelah kita lihat dari unipolar prekordial, Bapak Ibu bisa lihat gambar orang yang di sebelahnya ya. Itu penempatan mengenai unipolar ekstremitas. Jadi bisa di lengan atau di tangan ya Bapak Ibu. Tulisannya memang right arm, RA. Tapi terkadang tidak di lengan, tapi di tangan. Tapi tidak menjadi suatu yang dipermasalahkan Bapak Ibu. Yang penting atau yang jelas adalah sisinya yang sesuai, yaitu bagian kanan. Kemudian ada lagi di bagian kiri, atau kita sebutnya dengan AVL, dan yang ada di kaki kiri, kita sebut dengan AVF. Kalau kita lihat lagi di sini, contoh saja ya Bapak Ibu, di sini yang putih itu kanan, tangan kanan atau lengan kanan. Kalau hitam di sini tangan kiri atau lengan kiri. Kemudian yang merah di sini adalah kaki kiri. Kemudian ada lagi yang RL atau right leg. Ini menyesuaikan elektroda di tempat Bapak Ibu. Ya, tapi pada prinsipnya jangan menghafal warna. Ya, lebih baiknya adalah melihat warna dan melihat nama dari masing-masing elektrodanya. Kemudian yang paling kanan dari Bapak Ibu itu adalah gambar dari aksis jantung. Jadi memang sesuai dengan sistem konduksi Bapak Ibu. Jadi ada SA node, AV node, dan serabut Purkinje mengarah ke arah kaki kiri kelistrikan jantung. Jadi aksis jantungnya di antara min 30 sampai plus 110 derajat. Katakan aksis normal.
Nah, di bawah dari pemasangan elektroda adalah mengenai segitiga Eindhoven. Jadi bapaknya jantung adalah Mr. Eindhoven. Beliau membuat segitiga Eindhoven ini untuk mengingatkan atau menjelaskan kepada kita sebagai petugas untuk merekam EKG, merekam aktivitas listrik pasien, listrik jantung pasien, jangan sampai salah pasang elektroda. Ya, kita mulai dari sadapan 1. Nah, sadapan 1 atau lead 1 merekam beda potensial antara lengan kanan dan lengan kiri. Di antara lengan kanan dan lengan kiri. Di mana lengan kanan bermuatan negatif dan lengan kiri bermuatan positif. Sesuai dengan gambarnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat yang gambar segitiga Eindhoven paling atas yang bagian kiri. Yang orang sedang merentangkan tangan. Ya. Kemudian sadapan 2 atau lead 2 merekam beda potensial antara lengan kiri dan kaki kiri, di mana lengan kiri bermuatan negatif dan kaki kiri bermuatan positif. Nah, sesuai dengan gambarnya Bapak Ibu. Lengan kanan bermuatan negatif, kemudian lengan kiri atau ke arah kaki kiri bermuatan positif. Jadi arahnya ke arah kaki kiri. Kemudian lead 3, listriknya adalah merekam beda potensial antara lengan kiri dan kaki kiri. Di antara lengan kiri dengan kaki kiri. Di mana lengan kiri bermuatan negatif. Nah, jadi Bapak Ibu lihat gambaran yang ketiga atas ya. Itu lengan kirinya negatif, kemudian kaki kirinya positif. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, lead 1, lead 2, dan lead 3, gambar kurva EKG-nya adalah defleksi positif. Karena sesuai hantaran listriknya ke arah kiri. Bagaimana dengan sadapan unipolar ekstremitas? Tiga gambar yang ada di bawah, paling bawah ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari AVR. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat AVR itu gambarannya yang ketiga ya Bapak Ibu, yang ketiga. Jangan lihat yang satu tapi yang ketiga. Jadi lead AVR merekam potensial listrik pada lengan kanan, bermuatan positif. Jadi lengan kanannya bermuatan positif. Lengan kiri dan kaki kiri membentuk elektroda indifferent atau potensial 0. Karena hantarannya atau positifnya ada di tangan kanan atau lengan kanan, maka Bapak Ibu coba perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya adalah defleksi negatif atau terbalik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di lead AVR, semua gelombangnya atau kurva EKG-nya terbalik karena sesuai dengan hantaran listriknya, yaitu ke arah satu arah ke tangan kanan atau lengan kanan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat lagi di AVL. Nah, AVL itu yang gambar paling bawah yang tengah ya Bapak Ibu. Merekam potensial listrik pada lengan kiri, di mana lengan kirinya positif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tangan kirinya positif. Lengan kiri dan kaki kiri membentuk elektroda indifferent. Dan Bapak Ibu bisa lihat gambaran EKG di AVL. Gambarnya defleksi positif karena memang kelistrikannya mengarah
ke kiri, sesuai dengan hantaran listrik normal. Nah, berikutnya adalah sadapan ekstremitas unipolar AVF. Sadapan AVF atau lead AVF merekam potensial listrik pada kaki kiri, di mana kaki kiri bermuatan positif. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang paling kiri bawah itu AVF, kaki kirinya positif. Lengan kanan dan lengan kiri membentuk elektroda indifferent. Karena kelistrikannya normal, yaitu ke arah kiri, ke arah kaki kiri yang positif, maka gambaran di ekstremitas AVF defleksi positif atau arahnya ke atas sesuai dengan hantaran listriknya. Selain kita berbicara hantaran listrik, anatomi jantung, sistem konduksi, anatomi pembuluh darah koroner, kemudian peredaran darah pasien atau manusia, maka berikutnya yang penting Bapak Ibu pelajari atau pahami adalah kertas EKG. Nah, ini pastinya saya mengajak Bapak Ibu mengingat di saat merekam EKG, ya. Artinya bahwa di kertas EKG itu mempunyai nilai, mempunyai kotak dan garisnya, dan masing-masing mempunyai nilai. Kalau berbicara garis horizontal atau garis yang lurus, nah ini menjelaskan mengenai kecepatan atau waktu. Satuannya detik. Satu kotak kecilnya 0,04 detik. Jika ada 5 kotak kecil atau 5 mm, berarti 0,20 detik. Ini rumus Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu harus paham bahwa satu kotak besar ada 5 kotak kecil. Nah, bagaimana dengan garis yang ke atas atau garis yang vertikal? Nah, ini menjelaskan mengenai voltase tinggi dari nanti gelombang R-nya atau secara kalibrasinya. Satu kotak kecil atau 1 mm 0,1 milivolt. Jadi kalau ada 5 mm atau 5 kotak kecil berarti 0,5 milivolt. Kalau Bapak Ibu menilai tingginya R di 10 mm atau 10 kotak kecil berarti 1 milivolt. Tentunya di saat Bapak Ibu merekam EKG 12 lead harus ada yang diatur. Apa yang harus diatur? Yaitu kecepatannya dan voltasenya. Di mana kita atur? Yang kita atur adalah alat rekaman EKG-nya. Walaupun alat tersebut secara otomatis sudah disetting, sudah dibuat oleh pabriknya sesuai dengan standar perekaman EKG secara internasionalnya. Tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu melihat kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, tertulis di bagian atas, itu ada constant speed of 25 mm per second. Nah, ini adalah kecepatan.
atau waktu yang harus diatur yang sesuai dengan standar perekaman internasional. Nah, bagaimana dengan kalibrasinya atau bagaimana dengan voltasenya atau tingginya? Maka kalau berbicara standar, kita gunakan 1 milivolt. Kalau 25 mm per sekon atau 25 kotak kecil ini disamakan dengan 5 kotak besar, maka kalau di 1 milivolt ini disamakan dengan ada 10 mm atau 10 kotak kecil. Jika Bapak Ibu sudah memahami kertas EKG-nya, maka saatnya kita atau Bapak Ibu harus bisa menilai atau menginterpretasi EKG strip. EKG strip ya Bapak Ibu. Apa itu EKG strip? Itu seperti yang ada di buku panduan BTNCLS Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada saat mendengarkan materi EKG normal, Bapak Ibu sudah pegang bukunya, sudah melihat babnya, kemudian bisa lihat lagi bahwa di bab jantung itu selain dari tujuan, anatomi, kemudian peredaran darah, kemudian sistem konduksi, kemudian ada kertas EKG. Berikutnya adalah ini, interpretasi EKG, dan di buku tersebut, di buku panduan BTNCLS itu ada gambar-gambar EKG Bapak Ibu. Nah, itu adalah EKG strip namanya, atau interpretasi EKG atau irama dasar. Jadi misalkan Bapak Ibu merekam EKG nih, sadapan EKG 12 lead, kan itu banyak sekali leadnya. Nah, kalau menilai atau interpretasi irama dasar, maka jangan semuanya dilihat, nanti akan pusing. Jadi cari lead 2-nya saja. Dan lead 2-nya pun jangan panjang-panjang. Karena kalau orang emergensi, orang gawat darurat, kalau menilai EKG-nya dengan lead 2 yang panjang, maka nanti tidak selesai secara klinis pasiennya. Makanya ada yang kita sebut dengan EKG strip, yaitu EKG lead 2 yang direkam sepanjang 6 detik. 6 detik itu seperti apa? Nah, kalau berbicara detik, berbicara kertas EKG, jika satu kotak besar kecepatannya adalah 0,20 detik, maka kalau Bapak Ibu menilai di 1 detik, maka akan muncul 5 kotak besar dan 25 kotak kecil, sesuai dengan kecepatan yang sudah kita atur di alat rekaman EKG-nya, atau sesuai dengan standar perekaman EKG secara internasional. Per 1 detik muncul 5 kotak besar. Jika nanti 5 kotak besarnya kita bikin ada 6, atau kita bikin 6 detik, jumlah kotak besarnya ada 30 kotak besar. Nah, disitulah yang harus kita nilai. Jadi indikatornya dikatakan 6 detik adalah ada 30 kotak besar. Jadi Bapak Ibu lihat kotak besarnya biar lebih cepat untuk menentukan 6 detik. Jika ada 30, tandain bahwa dari awal sampai 30 kotak besar ini adalah 6 detik, dan itulah yang kita nilai atau kita interpretasikan EKG-nya. Ada 5 Bapak Ibu. Ya, dan ini pastinya Bapak Ibu akan lebih mudah memahami. Yang pertama adalah irama. Reguler atau irreguler. Jika Bapak Ibu lihat gambar EKG, kemudian cari kompleks QRS-nya. Antara kompleks QRS 1
kedua, ketiga, sampai ke 6 detiknya sama jaraknya, maka kita sebut reguler. Tapi terkadang kalau yang berpengalaman mungkin lebih cepat ya Bapak Ibu untuk menilai irama. Tetapi bagi kita yang belum berpengalaman atau mungkin peserta BTN CLS-nya adalah mahasiswa yang jarang merekam EKG, maka cara cepatnya untuk menilai irama adalah cari kertas panjang, kemudian awal kertasnya diletakkan di R pertama, kemudian cari R kedua. Nah, antara R pertama dan R kedua kasih tanda atau kasih titik. Kemudian digeser ke R berikutnya sampai ke 6 detik. Jika ternyata sama, berarti iramanya reguler. Tetapi kalau jaraknya tidak sama antara R ke R, maka disebut irama irreguler. Tahap yang kedua adalah menilai heart rate atau menilai denyut jantung. Nah, di sini rumusnya ada 3, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menilai iramanya reguler, maka bisa menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar, atau rumus yang kedua, 1.500 dibagi kotak kecil. Di antara dua rumus ini pastinya kita akan lebih mudah melihat kotak besarnya Bapak Ibu. Sehingga memang terkadang lebih sering kita gunakan yang 300 dibagi jumlah kotak besar. Dan yang ketiga, ini jika. Jadi rumus yang ketiga, jika Bapak Ibu menilai bahwa iramanya irregular, yaitu dengan rumus rekam EKG di lead 2 sepanjang 6 detik, hitung jumlah QRS kompleks dikalikan 10. Dikali 10. Itu untuk rumus jika irama dari EKG atau gambar EKG-nya irregular. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah cari gelombang P-nya Bapak Ibu. Dan tentunya harus paham lebar dan tingginya secara normal. Jika lebarnya kurang dari 0,12 detik, artinya normal. Tingginya kurang dari 0,3 milivolt, berarti normal. Selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di lead VR, itu normal Bapak Ibu untuk gelombang P. Kemudian tahap yang keempat adalah PR interval. Dan memang kalau untuk teman-teman mahasiswa atau yang jarang melihat gambaran EKG, maka harus dengan dikasih tanda ya. Contohnya, dari mana kita bisa menilai PR interval? Cara mengukurnya gimana? Gitu ya. Dari batas mana sampai kemana? Maka kalau kita punya gambaran EKG lebih, misalkan, boleh dicoret-coret, artinya dikasih tanda Bapak Ibu atau teman-teman yang masih mahasiswa atau teman-teman yang mungkin belum bekerja misalkan gitu ya. Jadi cari awal gelombang P, kemudian sampai ke awal Q. Jadi diukur dari gelombang P, awal P, sampai awal gelombang Q. Tandain supaya kita bisa menilai berapa kotak kecilnya. Kalau ternyata di antara 0,12 sampai 0,20 detik, artinya normal Bapak Ibu. Jadi kalau 0,12 kira-kira ada 3 kotak kecil.
sampai dengan 0,20 detik atau sama dengan 5 kotak kecil. Itu artinya normal. Dan tahap yang terakhir atau yang kelima adalah QRS, durasi, kompleks QRS. Nah, cara mengukurnya adalah Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa ditandai di awal gelombang Q. Gelombang Q adalah gelombang yang ke bawah pertama ya, setelah gelombang P. Setelah PR interval. Kemudian S dan tandai gelombang S ya. Jadi antara Q, R sama S tandain. Kemudian nilai kotak kecilnya ada berapa? Kalau antara 0,06 detik sampai 0,12 detik atau dikatakan kompleks QRS-nya sempit, maka kompleks QRS-nya normal. Jika 5 tahap ini gelombangnya lengkap, gelombangnya normal, maka secara interpretasi EKG-nya disebut sinus rhythm. Kalau Bapak Ibu sudah memahami sinus rhythm, maka akan sangat mudah untuk membedakan dengan aritmia. Sangat mudah untuk Bapak Ibu menilai, oh ini adalah aritmia. Ya, untuk aritmia nanti ada materi khususnya Bapak Ibu. Ini slide yang akan membuat Bapak Ibu akan lebih jelas lagi ya. Kita lihat di sini, ini adalah EKG strip. Kemudian yang pertama kita nilai dulu untuk iramanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kompleks QRS-nya ya. Boleh menggunakan kertas panjang, boleh penggaris, boleh untuk menentukan jaraknya. Dari R pertama, R kedua sampai 6 detik jaraknya sama Bapak Ibu. Sehingga iramanya reguler. Kemudian yang kedua heart rate-nya atau frekuensi denyut jantungnya. Bapak Ibu bisa lihat kira-kira R yang pas, R yang jatuhnya pas di kotak besar tuh ada atau tidak. Kalau ternyata ada, kemudian kita hitung kotak besarnya biar lebih cepat untuk menilai denyut jantungnya atau frekuensinya. Di sini ada 4 kotak besar, berarti masukkan ke rumusnya Bapak Ibu. Jadi 300 dibagi 4 kotak besar. Hasilnya adalah 75 kali per menit. Artinya masih di antara 60 sampai 100. Jadi heart rate-nya normal Bapak Ibu. Tahap ketiga adalah nilai gelombang P-nya. Nah, untuk normalnya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini lebarnya P ada 3 kotak kecil. Jadi dari awal P naik sampai awal P turun. Ini kira-kira ada 3 kotak kecil. Artinya 0,12 detik untuk lebarnya normal. Kemudian tingginya di sini dari awal P sampai puncak P ini ada 2 kotak kecil. Artinya 0,2 milivolt, artinya normal untuk P dan positif memang, artinya P-nya ke atas arahnya. Kemudian yang keempat adalah PR interval Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat awal P-nya sampai awal Q. Di sini ada kira-kira 4 kotak kecil. Atau artinya sama dengan 0,16 detik. Artinya secara normalnya untuk gambar ini PR intervalnya normal. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kompleks QRS. Kalau kita lihat dari gelombang Q-nya, R sampai gelombang S-nya atau kompleks QRS-nya, 2 kotak kecil, atau sama dengan 0,08 detik atau kita sebut dengan kompleks QRS-nya sempit.
artinya normal Bapak Ibu. Jadi dari 5 tahap yang sudah kita nilai, semuanya lengkap, gelombangnya lengkap dan normal. Maka kita sebut dengan sinus rhythm. Nah, gambar EKG yang kedua ini sangat jelas juga ya gambarnya, selain memang 6 detiknya sangat jelas dan dikasih tanda per 1 detiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya masih ingat penjelasan saya bahwa kecepatan yang kita atur di angka 25 mm per detik ya, artinya 25 kotak kecil. Nah, kalau hitungannya adalah gini Bapak Ibu. Kalau satu kotak besar waktunya 0,20 detik, maka berapa kalau waktunya 1 detik? Berapa kotak besarnya? Nah, inilah jawabannya. Jadi per 1 detik muncul 5 kotak besar. Bapak Ibu bisa lihat dari tanda panah yang sebelah kiri ke titik besar yang paling atas. Itu 5 kotak besar. Dan kalau kita hitung ada 6 kotak besar gitu ya, yang isinya sebenarnya bukan 6 kotak besar ya, per 1 detik gitu. Jadi ada 6 detik ini. Jadi 5 kotak besar, kalau kita jadikan 6 detik adalah 30 kotak besarnya. Jadi per 1 detik 5 kotak besar, per 1 detik 5 kotak besar, per 1 detik 5 kotak besar, sampai ke 6, itu artinya ada 30 kotak besar. Artinya 6 detik itu indikatornya adalah 30 kotak besar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu merekam gambaran EKG lead 2-nya panjang, maka boleh dihitung dulu 30 kotak besar atau 6 detik. Nah, kita mulai dari irama. Nah, di sini iramanya dari R pertama sampai ke 6 detik tidak sama ya Bapak Ibu, artinya iramanya irregular. Maka untuk menghitung denyut jantungnya atau frekuensi denyut jantungnya, kita bisa hitung kompleks QRS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kompleks QRS-nya ada 9, maka dikali 10. Hasilnya adalah 90 kali per menit. Berbicara heart rate normal atau frekuensi denyut jantung normal, 90 masih di range 60 sampai 100 kali per menit ya Bapak Ibu. Artinya gambar ini heart rate-nya normal. Gelombang P-nya kita lihat di sini ada untuk lebarnya 3 kotak kecil atau 0,12 detik. Kemudian tingginya di sini ada 2 kotak kecil atau 0,2 milivolt, artinya normal. PR intervalnya dari awal P sampai awal Q di sini ada 4 kotak kecil atau 0,16 detik, artinya normal. Kemudian yang kelima adalah kompleks QRS. Nah, di sini dari awal Q, R, dan S ada 2 kotak kecil, artinya 0,08 detik. Normal secara range dari kompleks QRS-nya ya. Dari 5 tahap yang sudah Bapak Ibu sebutkan, gelombangnya lengkap. Gelombangnya normal, tetapi memang iramanya yang tidak teratur atau irregular. Maka kita sebut dengan sinus aritmia. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut sinus, syaratnya adalah gelombangnya lengkap dan normal. Tapi aritmianya diambil dari karena iramanya irregular. Baik, kesimpulan dari materi EKG normal yang pertama adalah
EKG merupakan alat tes sederhana dan cepat untuk mengetahui gambaran aktivitas normal atau tidak normal listrik jantung. Yang kedua, EKG normal adalah gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS dan T dengan heart rate 60 sampai 100 kali per menit dan iramanya yang teratur. Jadi berbicara EKG normal, maka 5 tahapnya harus lengkap. Secara nilainya harus normal. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang lihat gerakan saya untuk supaya lebih paham lagi ya Bapak Ibu. Contohnya gini, Bapak Ibu bisa tangannya seperti saya gini. Nah, kemudian tangannya gini. Nah, gini. Nah, ya. Jadi gelombang P secara aktivitas kelistrikan jantung ya. Gelombang P-nya adalah P. Kemudian kalau si atriumnya sudah memompa dan di kertas EKG punya atau muncul gelombang P, kemudian listriknya akan ke ventrikel sehingga ventrikel yang akan memompa. Nah, gitu. Terus si atrium akan repolarisasi. Ventrikelnya akan memompa. Kemudian setelah ventrikelnya memompa atau depolarisasi, maka akan repolarisasi juga muncul segmen ST dan gelombang T. Jadi P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Nah, seperti itu Bapak Ibu, biar lebih jelasnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan lebih jelas ya Bapak Ibu. Dan berikut adalah skenario untuk EKG normal, untuk materi EKG normal. Jadi laki-laki usia 55 tahun datang dengan keluhan pusing, lemas, tampak keluar keringat dingin, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 150/60 mm Hg, nadi 80 kali per menit, RR 28 kali per menit, dilakukan perekaman EKG dengan hasil. Nah, ini ada gambarnya Bapak Ibu. Ya, yang harus dinilai ada 2. Jadi yang pertama, bagaimana cara Anda menilai dan mengatasi masalah pasien. Yang kedua, bagaimana cara Anda menginterpretasikan gambaran EKG tersebut. Jadi yang pertama, tentunya tidak langsung ke penunjang ya Bapak Ibu, karena EKG ini termasuk penunjang untuk menegakkan diagnosa. Yang jelas yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah primary survey. Artinya survei primer terlebih dahulu, secara klinisnya apa? Ya artinya 3A, kemudian periksa RW-nya, breathing-nya, sirkulasi, disability, exposure. Nah, itu harus ditangani terlebih dahulu sesuai dengan klinis yang kita dapatkan. Dan tambahannya nanti boleh pasang polikateter tentunya sesuai dengan kondisi atau klinis pasien. Kemudian gastric tube ini juga sama, sesuaikan dengan klinisnya, kira-kira harus dipasang atau tidak, indikasinya ada atau tidak. Kemudian penunjangnya adalah heart monitor atau monitor EKG, jadi bisa memasang monitor boleh atau sambil dilakukan sadapan 12 strip juga boleh. Dan di sini Bapak Ibu boleh menginterpretasikan gambar EKG-nya. Kemudian nanti ada imaging kalau memang memerlukan ronsen atau memerlukan USG atau tindakan atau pemeriksaan penunjang lainnya atau pemeriksaan tambahan lainnya. Nanti jangan lupa reassessment atau reevaluasi tentunya, dan ingat kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, memang harus kalau di emergency, kalau di ruang
unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat itu nggak bisa sendirian, kerjanya harus ada tim. Sehingga nanti berbagi tugas dan salah satu harus kolaborasi dengan kardiologinya. Bagaimana kalau di daerah itu tidak ada kardiologinya, maka boleh dengan penyakit dalam subkardiovaskuler. Setelah itu, kalau Bapak Ibu sudah menilai atau menginterpretasinya, itu kita coba ya Bapak Ibu, kita interpretasi gambar di slide yang ini secara skenario-nya. Irama. Oke, kita lihat jarak antara R ke R, boleh menggunakan penggaris untuk memastikan jarak R ke R-nya sampai ke 6 detik, atau kertas panjang yang sudah ditandai sampai ke 6 detik. Jika iramanya reguler, berarti normal. Kemudian yang kedua yang kita nilai adalah heart rate atau frekuensi denyut jantung. Nah, di sini karena iramanya reguler, maka kita lihat R, gelombang R. Tidak ada R yang jatuh di pas kotak besar, jadi semuanya jatuh di kotak kecil ya. Kita lihat di R pertama dan R kedua. Di sini ada 3 kotak besar, kemudian ada lebihnya ya, lebihnya kotak kecil di depan dan kotak kecil di belakang. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang 300, maka kita anggap ini 3,5 kotak besar. Jadi 300 dibagi 3,5 kotak besar, hasilnya 85,666 gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita anggap bahwa untuk heart rate-nya normal. Bagaimana kalau Bapak Ibu senangnya menggunakan kotak kecil? Nggak apa-apa, yang penting kan kalau secara emergensinya harus cepat ngitungnya ya. Di sini ada 3 kotak besar, kemudian kelebihannya di depan 2 kotak kecil, kemudian kelebihan kotak kecilnya di paling belakang itu 1. Jadi totalnya ada 15 kotak kecil. Jadi gunakan 1.500 dibagi 18 kotak kecil. Kira-kira 83 koma Bapak Ibu. Artinya masih dalam range normal heart rate-nya. Kemudian yang ketiga adalah gelombang P. Jadi cari awal P dan pas gelombang P-nya turun. Awal P sampai awal P yang turun, di sini ada 3 kotak kecil atau 0,12 detik normal. Kemudian tingginya ada dari awal P sampai puncak P ada 2 kotak kecil atau 0,2 milivolt, artinya normal. Kemudian yang keempat adalah pair interval. Maka lihat lagi Bapak Ibu awal P sampai dengan awal Q. Memang namanya diukur dari awal P sampai awal Q ya Bapak Ibu. Namanya PR, P sama R, harusnya R ya. Cuman memang secara penjelasan, secara teorinya adalah mengukurnya dari awal P sampai awal Q. Nah, di sini ada kira-kira 4 kotak kecil, 0,16 detik, artinya per intervalnya normal. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kompleks QRS. Di sini ada 2 kotak kecil atau 0,08 detik, atau boleh Bapak Ibu menyebutkan kompleks QRS-nya sempit. Tapi kalau nanti dalam evaluasi EKG normal, Bapak Ibu harus menjelaskan nilainya, maka Bapak Ibu harus tahu detiknya untuk kecepatan dan harus tahu milivoltnya untuk tingginya dari R-nya atau dari gelombang atau kurva EKG-nya. Kemudian dari 5 tahap ini semuanya normal Bapak Ibu, artinya P diikuti QRST nilainya normal, iramanya juga teratur, maka kita sebut dengan sinus rhythm. Nah, jangan lupa, jangan sampai ada yang tidak terlihat di saat kita menilai pasien, maka sebelum kita rujuk pasiennya, baik ke ruang perawatan atau ke ruang cath lab, atau ke ruang ICU misalkan, atau akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap,
maka harus dilakukan survei sekunder. Jadi survei primer oke atau baik, tertangani, maka lakukan dulu survei sekundernya. Dan jangan lupa pada saat kita merujuk atau mentransfer pasien baik ke ruangan atau di rumah sakit tersebut atau akan dirujuk ke rumah sakit lain, maka harus ada syarat untuk merujuk. Pastinya nanti akan ada materi untuk rujukan supaya Bapak Ibu lebih mantap lagi untuk merujuk pasien agar tidak menjadi satu kesalahan bagi kita sebagai petugas. Nah, sesi pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sekarang ini, itu diperbolehkan, ataupun nanti pada saat bertatap muka juga diperbolehkan, sangat-sangat boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Demikian pembahasan materi EKG normal. Saya yakin semua peserta Bapak Ibu sudah jelas. Namun apabila ada pertanyaan dan ingin diskusi lebih lanjut, dapat berinteraksi dengan para instruktur nanti di saat bertatap muka. Kami mengajak peserta pelatihan BTN CLS untuk mengikuti pelatihan lanjutan atau yang advance-nya Bapak Ibu. Silakan menghubungi marketing kami AGD 118, bisa juga melalui email atau kunjungi website 118 dan alamat berikut ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.